Kontroversi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menantang Gibran untuk membuktikan kepemilikan sertifikat InSearch, lembaga pendidikan internasional yang disebut-sebut sebagai tempat Gibran menempuh studi sebelum melanjutkan ke University of Technology Sydney, Australia. Pernyataan itu disampaikan Roy saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 4 November tahun 2025, usai kunjungan dari Sydney, Australia. Dalam keterangannya, Roy mengaku baru melakukan verifikasi langsung terkait data akademik di UTS InSearch. Saya sudah ke sana, dan hakul yakin 99% yakin dia Gibran gak punya sertifikat UTS InSearch. Tegas Roy kepada awak media. Kalau memang alasannya hilang, bisa minta salinan dari sana. Tapi kalau tidak ada, artinya memang dia tidak pernah punya. Lanjutnya, Roy menuturkan bahwa hasil penelusurannya di Sydney menemukan sejumlah kejanggalan terkait catatan akademik yang dikaitkan dengan Gibran. Ia mengaku tidak menemukan data yang menunjukkan Gibran pernah lulus dari lembaga persiapan UTC InSearch yang menjadi jalur wajib sebelum masuk ke universitas tersebut bagi mahasiswa internasional. Saya sudah konfirmasi ke beberapa pihak. Nama Gibran tidak tercatat sebagai lulusan resmi. Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena menyangkut kredibilitas pejabat negara. Ujar Roy menegaskan, selain sertifikat UTS, Roy juga menyinggung dugaan lain terkait ijazah SMA Gibran. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Gibran tidak pernah lulus secara formal dari sekolah menengah atas di Indonesia. Saya yakin dia juga tidak punya ijazah SMA. Kalau ada, tunjukkan saja ke publik, biar semua jelas, katanya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak istana maupun juru bicara Wakil Presiden Gibran belum memberikan tanggapan resmi atas tantangan yang dilontarkan Roy Suryo tersebut. Namun, isu mengenai keaslian dokumen pendidikan keluarga Presiden Jokowi sebelumnya memang telah beberapa kali mencuat dan menimbulkan perdebatan publik. Pengamat politik menilai, pernyataan Roy berpotensi memanaskan suasana politik nasional yang tengah berfokus pada konsolidasi pemerintahan baru, sementara sejumlah pendukung Gibran menganggap tudingan Roy sebagai bentuk serangan politik yang tidak berdasar. Ilmiah, ada buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, itu adalah sebuah tempat yang sangat terhormat di Sydney, yang biasanya digunakan untuk diskusi, digunakan untuk tempat dakwah, digunakan untuk tempat penelitian dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dilakukan. Dan ini yang paling penting, memang panitia yang ada di sana, ya, itu memang baru berani mengumumkan acara itu pada hari Sabtu setelah saya landing. Brosur semua, flyer sudah disiapkan, tetapi memang belum berani memutuskan karena ya siapa tahu. Kita kan tidak bisa mengetahui apakah ada kuasa Allah dan lain sebagainya, ya kan? Tuh. Tapi alhamdulillahnya, ya semenjak berangkat, ya mulai dari terima kasih kepada Garuda Indonesia, ya saya diberikan tempat duduk. Saya kursinya ekonomi. Tetapi kalau kasih bisnis nanti kayak Mas Munir dong. Ya. Saya dikasih ekonomi yang legroomnya panjang, yaitu di emergency. Satu kursi untuk 4 orang, tapi hanya untuk 1 orang. Jadi malah bisa tidur kita. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, saya berangkat bersama Pak Agus Yunanto dari FDI, dan kami berdua sangat nyaman di perjalanan. Bahkan ketika melakukan imigrasi, petugas imigrasi juga menyambut baik dan lain sebagainya. Lancar semuanya. Sampai kami landing di Bandara Sydney, dan baru kali itu, baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia. Ya, jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1, hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Ya. Katanya sepi, enggak, terlalu ramai banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Salah satu mobilnya kemarin saya foto di depannya, ya gitu. Mobilnya plat nomornya JUDOOL. Nah, itu mantan termul, tapi alhamdulillah beliau sudah tobat. Jadi terima kasih untuk para termul yang sudah tobat. Mereka datang, dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku. Semuanya habis. 1 buku terakhir terpaksa harus dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu,
$200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak, kalau sampai 1.000 enggak, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi tip dolar Australia. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya, buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi wallpaper warna hitam, 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya, luar biasa. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengar omong-omong. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katonde. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Jadi ini saya nyatakan kalian para termul itu tidak sopan dengan mengatakan Pak Iksan itu maafin seorang sopir. Ya, beliau itu orang terhormat, dihormati. Bahkan saya tidur di rumahnya, ya. Jadi Pak Iksan itu orang sangat baik, istrinya juga seorang sahabat notaris yang ada di Jakarta. Beliau lagi ada di Jakarta sekarang istrinya. Jadi orang terhormat, dihormati di Australia, tokoh di FDI. Jadi tidak benar bahwa dia itu hanya seorang yang disebut oleh termul itu. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda bersama Jan Etes. Dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ. Di situ tuh dia menunjuk gedung, namanya gedung Insers, ya, bekas gedung Insers. Dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu aja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya Insert. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street ya, telah digunakan yang lain. Jadi kita mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Ya, karena memang penyewaan sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Dan mengunjungi kampus UTS Insert. Memang benar pada video pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk karena hari Minggu. Kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong kan. Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, memang hari Minggu kami nggak masuk. Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, apa yang ada di situ, apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS, mau kerja, memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak, dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya Tafe Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana itu syaratnya apa? Jelas betul dikatakan, syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA atau year ke 9 year ke 10 atau year ke 11.
Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu kalau dia sekolah kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11. Di bawah itu ya kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismon datangi, Bu Menuk datangi, kemudian ada Bu Kurnia datangi, dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya. Apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal ini namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Enggak apa-apa, disem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Ya, sertifikat. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Ya. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, percepatan tersebut harus dilakukan dengan kecepatan dan inovasi berlipat agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Pesan tegas itu disampaikan Wapres Gibran saat memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi khusus Papua BP3OKP yang digelar di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa 4 November tahun 2025. Rapat dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri berbagai pejabat tinggi negara serta perwakilan dari 6 provinsi di tanah Papua. Arahan Presiden Prabowo jadi landasan dalam arahannya. Wapres menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar pembangunan di Papua dilakukan secara lebih konkret, terukur, dan berkeadilan. Sekarang sudah ada 2 lembaga. Saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus 2 kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus 2 kali lipat, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat juga harus 2 kali lipat. Tegas Gibran di hadapan peserta rapat. Ia menekankan bahwa 2 lembaga baru, yakni BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh wilayah Papua. 2 lembaga ini saling melengkapi, saling memperkuat. Ini bentuk nyata komitmen dan perhatian besar dari Bapak Presiden untuk memastikan Papua menjadi prioritas pembangunan.
nasional, ujar Gibran menambahkan, apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sementara itu, Wamendagri, Prib, Haluk dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wapres Gibran dan Ibu Selvi Gibran di tanah Papua, merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat di 6 provinsi tanah Papua atas kunjungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan rombongan, ujarnya. Hadir tokoh-tokoh strategis Papua. Rapat pleno tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, Ketua Komite Eksekutif Felix Fernando Wanggai, serta anggota Komite Eksekutif seperti John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triono, Paulus Waterpaw, Ali Hamdan, Bogra, Gracia, Josephat, Jobel Manbrazer, Yani John, Kluba, dan Juharson Estrella Sihasale. Selain itu, hadir pula perwakilan BP3 OKP dari 6 provinsi di tanah Papua, Albert Yoku Papua, Irene Manibui Papua Barat, Yosef Yanowar, Yolman Papua Selatan, Petrus Wayne, Papua Tengah Hantor, Mayuan Papua Pegunungan, Oto Ihalo Papua Barat, Daya dari unsur sekretariat, turut hadir, Izarul Haq, Kepala Sekretariat BP3 OKP Papua, Moh, Abdul Kobir, Kepala Sekretariat BP3 OKP Papua Barat, serta PLT, Sekretaris Wakil Presiden, Al-Muktabar, dan staf khusus Wapres Ahmad Aditya, komitmen untuk keadilan dan kesejahteraan dalam penutup arahannya. Wapres Gibran menegaskan bahwa Papua tidak hanya menjadi prioritas pembangunan secara fisik, tetapi juga dalam hal pemberdayaan manusia, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial. Percepatan pembangunan di Papua bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal hati dan keberpihakan. Semua program harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama orang asli Papua, tutur Wapres. Rapat tersebut menjadi momentum penting memperkuat arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Wapres Gibran untuk mewujudkan Papua yang maju, adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di lapangan, coba kita tunjukkan beberapa data ini. Terkait Papua Sehat, ini ada beberapa indikator-indikator yang harus kita perhatikan. Umur harapan hidup, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah peserta yang sudah dilayani oleh program cek kesehatan gratis. Ini nanti ke depan harus jadi perhatian kita semua. Ini kalau di RPJMN 2025-2029, ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua. Bulan lalu saya sudah berkunjung ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Saya kira persiapannya sudah cukup baik. Alat-alatnya lengkap semua di situ. Ada CT scan, MRI, CAT lab, mamografi, digital panoramik, dokter spesialisnya juga sudah lengkap. Ya, ini harapannya nanti ke depan warga Papua yang membutuhkan perhatian, pasien-pasiennya tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar. Bisa ditangani semua di sini. Lalu terkait masalah pendidikan, Papua cerdas. Harapan lama sekolah, rata lama sekolah, angka partisipasi SMP, SMA, SMK, dan yang paling penting indeks pembangunan manusia, ini harus jadi perhatian kita semua. Papua produktif, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serapan belanja. Ini mohon jadi atensi Bapak Ibu semua. Saya juga minta dari data-data yang sudah kita tunjukkan ini mohon dibuat skala prioritasnya agar anggaran daerah ini bisa fokus dan sekali lagi manfaatnya bisa terasa di masyarakat. Bapak dan Ibu, ini sangat penting sekali untuk menjaga optimisme warga Papua. Jadi kalau anggarannya fokus, itu nanti ke depan pengawasannya juga bisa lebih mudah. Misalnya mungkin kita ambil salah satu aja, Papua Tengah. Kita keroyok ini nanti masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama. Kita keroyok dengan program MBG.
revitalisasi sekolah, KIP, beasiswa, bus sekolah. Ini nanti jadi perhatian kita bersama. Dan Bapak Ibu, ini berdasarkan kajian dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini salah satu penyebab inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal, ini karena masalah akses infrastruktur. Coba ditunjukkan jalan Trans Papua. Nah, ini nanti mungkin bisa kita bahas bersama yang sudah diaspal. Oh, ini ya teman-teman media ya. Ini jalan Trans Papua ini ada 3.377 km. Yang sudah teraspal 2.235. Yang masih berupa tanah 1.132, yang masih berupa hutan ada 10 km. Ini harus kita keroyok bersama untuk membentuk daerah penyangga. Jadi yang namanya rumah sakit, sekolah, puskesmas, pusat ekonomi, jalan provinsi, kabupaten, ibu kota, jalan kabupaten kota, ini mohon untuk mungkin ke depan bisa dibangun di jalur ini. Saya juga titip Bapak Ibu terkait pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini Papua ini kan punya komoditas yang sangat khas, kopi, sagu, ikan, pariwisata juga. Ini mohon nanti ke depan bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Merah Putih untuk masalah modal, akses permodalan, bisa menggandeng PNM Mekar, KUR, dan juga kerjasama dengan pihak swasta. Bulan lalu juga sebelum saya ke Jayapura, saya juga ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk berkunjung ke Papua Nugini. Ini sudah ada beberapa MOU yang ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ini saya mohon Bapak Ibu untuk bisa terus membangun kerjasama yang baik dengan Papua Nugini, terutama di bidang peningkatan aktivitas di area perbatasan, capacity building, pengembangan di bidang oil and gas, dan juga perdagangan. Ini semua sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden melalui pertemuan terakhir beliau di Jakarta. Dan Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas komitmen dari pemerintah pusat untuk Papua ini sangat besar. Dana otsusnya ini ada dari 2002 sampai 2024. Ini totalnya sudah ada 190,9 T. Ini belum termasuk TKD dan juga belanja KL untuk Papua. Ya, ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal dan memastikan, sekali lagi, memastikan anggaran pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal dan tidak salah sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tegaskan, jangan sampai ada anggapan bahwa Papua itu tempat pengasingan. Papua itu adalah bagian dari NKRI. Papua itu harus kita berikan perhatian khusus. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang mengerti betul kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Setelah ini kita lanjut dengan diskusi untuk membahas terobosan-terobosan yang bisa membawa manfaat yang maksimal untuk warga Papua. Dan terakhir saya titip Bapak Ibu, ini setelah rapat ini saya juga akan bertemu tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama. Mohon perkuat
peran dari masyarakat lokal. Echo whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill.